Hari ini adalah hari ke-5 setelah penetasan atau hari ke-6 setelah pemijahan. Pada hari ke-5 ini kita melihat bahwa kuning-kuning telur, warna-warna kuning yang ada di dasar sudah habis. Itu berarti telah dihabiskan oleh kuning-kuning telur itu sebagai sumber makanan telah dihabiskan oleh larva dan atau anak-anak kecil dari lele sangkuriang ini. Itu berarti hari ini kita akan memberikan dia makan. Kita akan memberikan dia makan. Ini dia anak-anaknya pada hari ke-5, sangat banyak sekali. Pada hari ke-5 setelah penetasan, puluhan ribu, saya kira ini jumlahnya puluhan ribu. Di satu tempat pemijahan dan sekaligus tempat penetasan ini terdapat puluhan ribu anakan lele. Ini adalah hari ke-5 setelah penetasan atau hari ke-6 setelah pemijahan. Sekali lagi, butir-butir kuning itu telah habis. Ya, butir-butir kuning telah habis dimakan oleh larva atau anakan kecil lele ini. Hari ini, ntar lagi saya akan memberikan dia makan. Kita mengambil telur, boleh telur ayam, boleh telur bebek, untuk kemudian kita rebus. Ya, ini adalah proses perebusan dari telur. Saya pribadi karena tersedia di rumah, ini adalah telur bebek. Komposisinya untuk 15.000 bibit lele, kita berikan nanti 1 butir telur. Jadi karena ada 3 tempat pembibitan saya yang masing-masing sekitar 15.000, maka saya nanti akan memberikan 1 butir telur untuk setiap tempat tersebut. Nanti saya akan tunjukkan bagaimana caranya. Kita masak dulu telur ini sampai matang betul, sampai betul-betul matang. Setelah kita masak 20 menit supaya matang, kemudian kita kupas dan kita lalu blender. Tujuan pemblenderan ini adalah untuk mengurai, memisahkan butiran-butiran dari telur tersebut. Boleh kita blender tanpa putih, lapisan yang putih hanya butir kuningnya saja. Kalau kita tidak mempunyai blender, tentu sebaiknya hanya butiran kuningnya itu saja, ya, bagian yang kuning itu saja. Nah, kita lihat bahwa air yang kita berikan secukupnya, sedikit saja, karena tujuan kita hanyalah untuk menguraikan. Tanpa air juga nggak bisa, harus ada sedikit air. Kita masukkan dan kemudian kita akan blender.
Setelah selesai kita blender, inilah hasilnya seperti adonan dia. Seperti adonan. Seperti adonan dia. Lalu kita akan campurkan dengan air aqua yang asli. Ya, supaya nanti benihnya, bibitnya sehat-sehat. Kita gunakan air aqua yang asli, jangan air pet, jangan pula air hujan, jadi air aqua yang asli agar baik komposisi air. Nah, adonan tadi kita masukkan ke dalam air aqua ini, ya, kita masukkan ke dalam air aqua ini. Airnya cukup kira-kira 1 liter, 1 liter. Aquanya cukup 1 liter saja. Lalu kemudian kita aduk merata. Kita aduk dengan pakai sendok agar merata pada campuran aqua ini, air aqua ini. Tentu bukan aqua panas ya, langsung suhu temperatur ruang aja, langsung dari galonnya atau dari botol juga bisa. Yang penting dia adalah aqua asli. Jangan air pet, jangan pula air hujan. Nah, sudah merata dia, tinggal kita memasukkannya ke kolam. Ini adalah kolam tempat pendederan atau tempat perbesaran bibit lele sangkuriang itu. Dan melihat di dalamnya sudah banyak. Ya. Ini ukurannya 1 kali 2 meter. Nah, campuran makanannya ini harus kita sebar ke seluruh bagian dari kolam mini ini, tempat pendederan ini, tempat pembesaran bibit ini. Caranya adalah kita ambil sendok demi sendok, kita tabur ke seluruh permukaan. Kita masukkan ya seperti ini. Sampai seluruh permukaan ke ujung sana. Kita sendok demi sendok sehingga merata dia. Yang paling terakhir ini, paling ujung ini. Nah, butiran-butiran tersebut akan turun sebagian ke bawah, kemudian juga ke permukaan, dan akan kemudian dimakan oleh lele-lele kecil ini. Demikian para sahabat cara memberi makan bibit lele kecil, larva. Ini larva ini berumur, inilah hari kelima dari saat penetasan. Jadi setelah 5 hari menetas baru kita berikan. Sebagaimana yang saya katakan bahwa selama ini dia memakan butir-butir telur kuning yang ada di dalam kolam dari telur-telur yang tidak dibuahi, ya. Jadi jangan kita buang, kita biarkan aja di situ untuk dimakan oleh larva-larva ini. Selamat mencoba.
Setelah bagaimana cara kita mengecek bahwa butiran kuning telur yang sudah kita berikan tadi sudah dimakan oleh larva lele ini. Mari kita perhatikan di bawah ini. Coba dulu konstannya. Larva-larva lele bergerak mengikutinya, bergerak di bawah kamera ini. Coba perhatikan tentang perutnya. Di perutnya ada butiran kuning. Jadi larva-larva yang sudah makan akan terlihat butiran kuning itu masih di perutnya. Tadi saya sudah periksa, saya angkat satu, lalu saya putar, saya balikkan. Itu bukan jamur. Yang putih itu tidak berada di luar, tetapi di dalam perutnya. Jadi bukan juga putih betul, ada kekuning-kuningan. Jadi kuning telur yang kita berikan tadi sudah dimakannya. Saat ini ada 3 jam setelah pemberian kuning telur. Dan ini ada larva atau lele kecil yang berumur 5 hari. Yang berumur 5 hari setelah penetasan. Jadi hampir semua yang lewat tadi, yang saya lihat, semua yang lewat tadi sudah ada butiran kuning di dalam perutnya. Berarti semua larva ini sudah makan. Kalau tadi saya tunjukkan bahwa sebelum kita berikan butiran kuning itu, kuning telur itu, mereka tidak mempunyai butiran di perut kelihatan. Jadi sebelum kita kasih makan tadi ada saya videokan. Tidak ada satupun yang mempunyai butiran kuning di perutnya. Sekarang semua sudah mempunyai butiran kuning, berarti dia sudah makan butiran kuning telur yang kita berikan tadi. Itulah tandanya menurut saya memastikan bahwa lele yang kita berikan makan ini sudah makan. Ini tempat yang kedua pendederan. Apa yang terjadi? Apa yang kita lihat? Juga demikian. Itu lele-lele berlalu lalang tuh. Ini adalah 3 jam setelah pemberian makanan. Coba kita perhatikan, kita stop dulu supaya konstan gerakannya, gerakan kamera kita. Coba kita arahkan dulu kamera kita. Nah, sudah dapat kita lihat bahwa yang ini hampir semua di perutnya telah ada butiran kuning telur tersebut, telah menelan butiran kuning tersebut. Memang ada beberapa yang belum makan nampaknya ini, atau belum kenyang. Sudah ada bintik-bintik kuning di perutnya tapi belum kenyang, belum jelas betul. Boleh kita katakan hampir semua sudah makan. Hanya 1-2. Kalau ada 100 mungkin 2 yang tidak atau belum makan. Jadi itu bukan jamur, tapi butiran telur itu sudah ada di dalam perutnya. Masih kelihatan, masih transparan perutnya. Jadi boleh kita katakan hampir semua sudah makan. Yang belum ada butiran putih di dalam perutnya mungkin belum kenyang, belum banyak dimakannya. Tapi proses makannya sudah terjadi. Bagaimana dengan yang
tempat yang ketiga. Ini adalah tempat yang ketiga. Apakah terjadi hal yang sama? Coba kita perhatikan. Nah, terjadi hal yang sama di dalam perut, ya. Di dalam perutnya sudah ada butiran kuning atau butir-butir kuning, butir-butir telur, kuning telur yang kita berikan tadi 3 jam sebelumnya. Nah, sudah semua makan, hanya 1-2 yang belum atau belum kenyang. Itulah cara saya membuktikan bahwa larva ini sudah makan butiran telur yang saya berikan 3 jam yang lalu.